Assalamualaikum teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Olivia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Putra Batam. Oh iya, bagaimana nih kabarnya semua teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan sedikit saran dari saya buat teman-teman semua yang masih harus tetap keluar rumah dan harus tetap bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa gunakan masker dimanapun kalian berada, dan jangan juga lupa untuk tetap menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan. Dan yang terakhir, tetap berpikir positif. Dan untuk teman-teman yang lain yang tidak ada kepentingan di luar rumah atau yang tidak sedang bekerja, dimohon untuk stay at home saja. Mari kita sama-sama membantu pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19 ini dengan tetap stay at home dan tidak kemana-mana dulu gitu. Oke, baik, selanjutnya dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang game online. Apa sih sebenarnya game online itu? Yang seperti yang kita ketahui, game online itu adalah game yang dimainkan secara online atau game yang dimainkan di dalam jaringan, seperti itu. Dan kita juga mengetahui bahwa game online ini banyak sangat peminatnya, dari segala kalangan, mulai dari kalangan dewasa, remaja, ataupun anak-anak, dan dari segala jenis pekerjaan apapun itu, mau dia kerja kantoran, kerja PT, ataupun anak-anak sekolah pada umumnya, seperti itu. Dan yang akan saya bahas juga di sini yaitu dampak dari game online. Jadi sebenarnya dampaknya itu bukan hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi ada juga beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh game online itu. Salah satunya adalah menghilangkan stres. Menghilangkan stres itu sendiri di sini maksudnya seperti saat kita sedang ada masalah atau sedang ada yang mengganjal gitu di hati, dengan kita bermain game online itu bisa membantu kita menghilangkan stres yang kita alami itu. Seperti itu. Dan yang kedua, kita lebih punya banyak teman gitu. Seperti yang kita ketahui, game online itu contohnya itu seperti Mobile Legends, PUBG, atau Free Fire. Kalau game seperti itu kan mereka bisa main mabar tuh ya, istilahnya mabar, main bareng. Dan saat mabar itu kita bisa dapat teman dari mana aja gitu, nggak teman kita yang di satu kota aja, tapi bisa dari berbagai kota gitu. Seperti kayak kita bermain nih di Batam nih kan, kita mabar, terus kita dapat teman mabar orang Palembang, umpama itu Palembang atau Medan atau dari Jawa gitu kan. Nah itu kan sudah menambah pertemanan kita gitu. Kita bisa saling sharing sama dia gitu, sambil bertanya-tanya bagaimana dia di sana, dan dia juga bisa bertanya sama kita bagaimana kita di sini, seperti itu. Dan game online ini juga baik untuk merangsang kecepatan otak. Maksudnya merangsang kecepatan otak itu kita diajarkan supaya fokus. Karena kan kalau kita bermain game online itu kan kita harus fokus ya. Kalau nggak fokus kayak main Mobile Legends atau Free Fire itu pasti kita bakalan mati gitu kan. Jadi di sini kita tuh dilatih ketangkasan, dilatih kecerdasan otak, kecepatan tangan, dan segala macamnya gitu. Dan selain dampak positif yang ditimbulkan oleh game online, ada juga dampak negatifnya gitu. Jadi salah satu dampak negatifnya, terutama itu bagi anak-anak ini jadi malas di sini. Malas dalam artian
dia malas melakukan kegiatan pada umumnya gitu, seperti kayak bermain-main bersama anak-anak yang lain, bermain sepak bola, bola takraw, ataupun bulu tangkis bersama anak-anak komplek gitu. Mereka bakal cenderung malas gitu, cenderung tidak mau bergaul gitu. Jadi mereka tuh cuman fokus kepada gamenya aja, seperti itu. Selain dampak negatif yang ditimbulkan yang saya bicarakan tadi, yang paling utama itu adalah efek negatifnya adalah ketagihan. Sudah jelas kan ketagihan itu maksudnya gimana? Jadi kita tuh ada rasa nagih gitu, kalau sehari aja nggak main gitu tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Apa sih gitu kan? Kayak ketagihan setiap kita udah main, umpama kayak Free Fire atau Mobile Legends itu kan, kalau udah mati sekali tuh kita pengen lagi. Oh, aku pokoknya harus menang, jadi lama kelamaan itu dia menimbulkan efek ketagihan gitu kepada yang memainkannya itu. Dan juga dari efek ketagihan itu otomatis kita bakalan timbul efek-efek berikutnya, nyangkutlah kepada efek kesehatan. Salah satunya kesehatan yang gampang terserang pada saat kita ketagihan bermain game online itu adalah di mata. Yang paling utama itu mata. Karena kan kita bakalan fokus terus ke layar HP kita atau ke layar laptop kita pada saat kita bermain, ya kan. Jadi mata bakalan selalu kena sinar dari smartphone kita atau dari laptop kita. Lama kelamaan mata bisa rabun gitu. Dan efek lain juga yang menyerang kesehatan itu adalah kita main game, kadang duduk, kadang baring. Kadang kalau kita udah nyaman duduk ya kita bakal duduk terus, kita udah nyaman baring ya bakalan baring terus gitu kan. Sebenarnya itu sangat tidak baik gitu ya kan, karena saat kita kebanyakan duduk otomatis pinggang juga sakit, kita kebanyakan tidur juga punggung sakit gitu kan. Dan efek lain itu juga menyerang psikologi seseorang gitu. Kenapa bisa dikatakan menyerang psikologi seseorang? Karena saat kita bermain game online itu, kalau kita terlalu memikirkan aduh aku kalah, berarti kan kita selalu berpikir ke situ, sehingga kita tuh pengennya main dan main terus gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kita juga bakalan malas gitu melakukan kegiatan apa aja itu kita malas gitu kan. Kita lebih memilih memain game, kita juga bakalan kurang bersosialisasi sama teman-teman yang lain atau dengan keluarga pastinya. Karena kan kita udah terfokus tuh sama game online kita udah ketagihan banget tuh sama game online kita itu kan. Jadi kita bakalan kurang bersosialisasi jadinya. Itu sih yang saya tangkap, itu pasti bakalan kurang banget bersosialisasi gitu bersama teman, apalagi bersama keluarga. Karena kalau udah di rumah pasti bakalan sibuk sama game online-nya itu sendiri gitu. Terus bukan hanya bersama keluarga dan juga bersama teman. Umpama nih ya, kita lagi ngumpul reuni gitu kan, reuni sama teman SD, SMP atau SMA gitu kan. Terus kita tiba-tiba main game di saat kita tuh lagi reuni gitu kan. Jadi kita tetap fokus sama game kita itu. Jadi kan kurang bersosialisasi dong. Mestinya pada saat kita reuni atau kumpul bersama teman-teman lama, itu kita kan fokus berbicara, sharing kehidupan kita, apa perbedaan kita dulu dan sekarang. Itu kan kita pasti sharing ya kan, kalau ketemu sama teman-teman dulu, kamu sekarang kerja di mana, kamu kuliah apa, berapa tahun lagi, mestinya seperti itu kan. Tapi karena efek dari game online yang membuat seorang ketagihan itu, jadi dia kurang bersosialisasi lah. Dia lebih memilih bermain game daripada bersosialisasi bersama teman-temannya itu. Dan di sini juga sebenarnya untuk mengurangi ketagihan kita pada bermain game online, atau bukan kita saja, untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita, atau untuk orang tua kita. Karena kan
game online ini bukan cuman anak muda atau remaja yang bermain, anak kecil gitu kan, pas orang tua juga ada gitu yang bermain gitu kan. Itu sebenarnya juga ada peran penting dari keluarga gitu. Dan di sini sebenarnya yang paling penting adalah peran orang tua. Bagaimana orang tua menjaga supaya anaknya tidak kecanduan game online itu sendiri gitu. Seperti lebih membatasi jam bermainnya, lebih membatasi jamnya memegang HP atau laptop gitu kan. Jadi dia kayak membatasi gitu. Seperti kamu selama jam sekolah kamu nggak boleh pegang HP gitu. Kamu boleh pegang HP kalau untuk mencari pelajaran gitu. Kamu nggak boleh main game. Kita memberikan pengertian yang lebih lah kepada anak itu kan, supaya dia mengerti juga maksud dan tujuan kita itu melarang dia untuk bermain game itu apa gitu. Jadi kita tuh seperti kalau kita sekolah kan dari Senin sampai Jumat gitu kan. Hari Sabtu dan Minggu itu weekend. Di saat seperti itulah kita bisa menyisipkan 1 atau 2 jam untuk anak kita bisa bermain HP atau bermain game online itu. Jadi itu salah satu peran orang tua lah yang paling kuat di sininya, paling kuat untuk menangani anak itu, kecanduan game online itu sendiri. Jadi kesimpulannya, intinya game online membawa banyak dampak bagi kehidupan kita semua gitu dari dampak game online itu, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Meskipun semua itu bisa dikatakan tergantung pada penggunanya gitu. Tergantung pada penggunanya itu sebenarnya tergantung kitanya gitu. Kita memaknai game online itu sebagai untuk kebiasaan kita atau hanya untuk penghilang rasa stres atau untuk melatih ketangkasan kita atau melatih kecepatan kita dalam bermain seperti itu kan. Itu tergantung kepada kitanya menanggapi game itu seperti apa. Kalau kita menanggapinya seperti itu berarti kita mendapat dampak positifnya. Tetapi kalau kita memaknai game online itu sebagai kebiasaan dan yang harus kita lakukan sehari-hari itu berarti masuk kepada dampak negatif dari game online itu tersendiri. Selama dilakukan di batas tahap wajar, ya yang seperti saya jelasin tadi itu ada jam-jamnya sendiri untuk bermain itu masih wajar-wajar saja. Karena kan nggak mungkin kita ini seharian atau seminggu full atau berbulan-bulan kita tuh cuman belajar, bekerja, belajar seperti kan tidak. Kita kan juga butuh hiburan ya. Untuk hari-hari weekend itu kita juga butuh hiburan. Gak mungkin kita fokus sama satu aja seperti itu. Dan nampak negatifnya pun Anda harus bermain game dengan taraf yang normal. Jadi harus normal saja gitu. Gak boleh berlebihan dan gak boleh juga sampai kita tuh kayak gak ada hiburan gitu. Karena kan gak mungkin dong kita fokus ke pekerjaan kita aja atau ke sekolah kita aja gitu. Kita kan juga butuh hiburan karena kan kita juga bukan robot gitu ya. Mungkin cukup sampai di situ aja penjelasan dari saya sedikit tentang game online itu seperti apa dan apa dampak negatif dan dampak positifnya dari game itu sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekali. Bila ada kata kesalahan ataupun salah pengucapan ataupun apa itu segala macam, saya mohon maaf karena tiada manusia yang sempurna dan tiada gading yang tidak retak seperti itu. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk video kali ini. Saya Dina Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.